Kesehatan Solo Pos FM. Be healthy, be happy, and live longer. 103 Radio Solo Pos, selamat malam Sobat Solo Pos, apa kabar? Kita berjumpa dalam Bincang Kesehatan untuk malam hari ini bersama RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Dan untuk malam hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu tentang fungsi pemeriksaan darah dan jenis-jenis pemeriksaannya. Dan malam hari ini sudah hadir narasumber kita, ada Dr. Elia Latifah ISPPK, spesialis patologi klinik. Kita sapa dulu. Selamat malam dokter. Selamat malam Pak. Kabar baik? Alhamdulillah. Iya baik. Dokter, malam ini kita akan membahas tentang fungsi pemeriksaan darah. Ya. Nah, sebelum kita ke fungsi pemeriksaan darah nih dok, dan juga nanti dokter mau menjelaskan tentang jenis-jenis pemeriksaannya. Nah sebenarnya saya mau tanya nih, sebenarnya kenapa sih dilakukan pemeriksaan darah nih? Soalnya kan kadang-kadang pemeriksaan darah orang mau diambil darahnya aja udah takut. Dan ya. Gimana dok? Ya. Jadi sebetulnya pemeriksaan darah itu lebih ke pemeriksaan penunjang ya. Jadi seorang dokter kalau mau menegakkan diagnosis pasien, itu kan pada awalnya mesti tanya dulu keluhannya apa, kemudian diperiksa fisiknya. Nah kemungkinan setelah pemeriksaan fisik itu dokter tersebut perlu pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah pemeriksaan darah ini untuk membantu penegakan sakit pasien ini apa sih. Nah itu kegunaannya nanti biar terapinya lebih spesifik, jadi lebih cepat sembuhnya, lebih membantu diagnosisnya lebih cepat tegak. Berarti kalau yang membantu diagnosis ini mungkin pemeriksaan darahnya lebih lengkap nih mungkin ya? Iya, tergantung ke ini hasil dari tadi pemeriksaan awalnya fisiknya sama fisiknya. anamnesisnya ya. Oke, nah sebenarnya apa sih fungsi dari pemeriksaan darah selain membantu penegakan diagnosis seorang dokter ini? Sebetulnya yang perlu periksa darah tidak hanya orang sakit, orang sehat pun juga bisa. Harus ya. Ya, sebetulnya apalagi kalau sudah usia 40 ke atas itu paling tidak 3 bulan sekali perlu medical check up. Jadi untuk mengetahui apakah fungsi dalam tubuh kita ini masih berjalan dengan baik atau tidak. Misalkan seperti pemeriksaan darah yang paling ringan, pemeriksaan darah rutin, kita bisa tahu berapa hemoglobin kita, apakah kita anemia atau tidak. Itu bisa dilihat dari situ? Bisa dilihat dari situ. Kemudian apakah misalkan dari leukosit, angka sel darah putih, kita bisa tahu apakah ada infeksi dalam tubuh kita atau tidak, seperti itu. Termasuk gula darah ya dok ya? Ya, termasuk gula darah juga. Ya, kadang-kadang kan di berbagai persyaratan kerja atau persyaratan menjadi apa gitu, biasanya kan diminta surat yang pernyataan kesehatan, surat keterangan kesehatan, tetapi disertai dengan hasil pemeriksaan darah dan juga kolesterol biasanya. Betul, kan seperti itu. Nah itu mungkin fungsinya juga ya, membantu juga ya untuk menunjukkan kondisi kesehatan seseorang. Tapi kalau misalnya pemeriksaan darah itu ada ininya nggak dok? Prosedur-prosedurnya seperti apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, terutama kalau misalnya memang dalam kondisi pasien sakit ya, didiagnosa oleh dokter bahwa dia ada untuk bisa melihat lebih detail penyakitnya, ini harus dilakukan pemeriksaan darah. Nah, kira-kira apa prosedurnya antara yang sakit dan yang sehat ini, apakah ada juga bedanya gitu dok? Untuk prosedur mungkin tergantung dari jenis pemeriksaan yang diminta. Jadi misalkan kalau hanya pemeriksaan darah rutin yang seperti hemoglobin tadi, leukosit, tidak perlu prosedur persiapan sebelumnya. Jadi langsung dilakukan kapan saja bisa. Tapi untuk misalkan seperti gula darah puasa, kemudian kolesterol total, terus ada pemeriksaan trigliserida. Nah, itu pasien perlu puasa 8-12 jam. Hanya boleh minum air putih. Karena setiap konsumsi makanan yang dia makan dalam rentang waktu 12 jam sebelum pemeriksaan itu akan sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Akan terpengaruh oleh hasil, baik itu makanan ataupun obat yang dia konsumsi. Jadi memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter yang mengirim pemeriksaan. Perlu dilakukan persiapan apa saja, apakah obatnya perlu dihentikan atau tidak, kemudian perlu puasa berapa jam, apa saja yang masih boleh dikonsumsi, kemudian termasuk aktivitas fisiknya. Biasanya untuk persiapan pemeriksaan kolesterol tadi, aktivitas fisiknya memang harus dikurangi, jadi tidak boleh aktivitas terlalu berat. Pada saat mau pemeriksaan darah itu?
Oke, berarti selain puasa, aktivitas pun juga tidak boleh berat-berat ya, Dok ya. Ya, ini biasanya pemeriksaan 2 kali nggak, Dok? Misalnya pemeriksaan pemeriksaan pada saat puasa dan pasca puasa. Oh ya, untuk gula darah ada. Gula darah ya. Jadi biasanya pasien diminta dulu untuk puasa 8 sampai 12 jam, setelah itu diambil darahnya. Pada saat masih keadaan puasa, setelah diambil darahnya kemudian pasien akan diminta untuk makan dan minum seperti biasa. Kemudian 2 jam setelah makan dan minum tersebut diambil darah lagi. Atau disebut dengan glukosa darah 2 jam postprandial. Jadi itu untuk mengetahui adaptasi tubuh terhadap makanan yang masuk. Harusnya kan ketika kita makan sesuatu, itu insulin akan diproduksi secara langsung. Jadi kadar gula darah tidak akan melonjak walaupun makanan yang masuk, glukosa yang masuk banyak ya dari makanan itu. Insulin akan langsung diproduksi. Nah, tapi pada beberapa penyakit seperti diabetes mellitus itu ada gangguan insulin kan, ada sekresi insulin yang terganggu sehingga ketika asupan makanan dalam jumlah banyak masuk, ada peningkatan. Tetap meningkat. Jadi insulinnya tidak bisa keluar dari pankreas atau pankreasnya mengalami penurunan produksi insulin. Ini gitu. Karena memang bermasalah ya organ tubuhnya karena diabetes mellitus itu ya. Ya, jadi untuk pemeriksaan darah yang khusus seperti ini memang harus 2 kali ya. Iya. Harus 2 kali. Tapi kalau yang sehat biasa gitu misalnya, apakah harus 2 kali pemeriksaan darah puasa dan tidak puasa? Tetap harus 2 kali. Harus jadi 2 memang kali. itu prosedur. Untuk lebih detailnya ya, pemeriksaan lebih bagusnya gitu. Iya. Soalnya kadang kalau hanya pemeriksaan gula darah sewaktu itu kurang kelihatan, Pak. Kurang kelihatan, jadi sepertinya masih dalam rentang normal. Tapi ketika pasien diminta untuk puasa, kemudian setelah puasa dicek gula darah postprandialnya, terlihat kemudian baru ternyata naik. Dengan asupan makanan ternyata langsung melonjak gulanya. Seperti itu. Oke, berarti memang harus 2 kali setelah puasa atau dalam kondisi puasa dan setelah 2 jam setelah mengkonsumsi makanan ya. Betul. Lebih detailnya. Nah, itu untuk tahapan-tahapan ya, Dok ya, tahapan-tahapan. Tapi kalau pada penyakit-penyakit yang lain juga sama ya untuk tahapan-tahapannya. Nah, itu balik ke pemeriksaan apa yang mau awal dilakukan ya. Berarti yang menentukan nanti dokter harus seperti apa tahapan-tahapannya, apa yang harus dilakukan oleh pasien. Tetapi untuk prosedur puasa dan tidak puasa ini merupakan prosedur standar sepertinya ya. Iya. Oke, memang harus jadi dilakukan. Pemeriksaan untuk gula darah ya, untuk gula darah dan puasa kolesterol. Dan kolesterol. Kalau kolesterol setelah puasa tidak, jadi hanya pada saat puasa aja ya. Ya, pada saat puasa. Puasa itu dalam artian gini, berapa jam tadi, Dok? 8 sampai 12. 8 jam kalau sampai 12 jam ya. Itu misalnya mengambil darah, pengambilan darahnya pagi misalnya katakanlah. Ini malam kan harus puasa dulu nih. Ya, betul. Itu startnya jam berapa itu? Kadang-kadang kan orang sudah makan malam itu kan sekitar jam 7 jam 8 ya. Setelah itu puasa atau nanti ada batas harus mulai jam segini gitu, Dok? Biasanya memang kita ambil malam, jadi biar tidak terasa berat kan. Gitu. Misalkan startnya jam 8 malam, terakhir makan. Di 8 tambah 12 berapa ya? Mungkin sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya. Itu langsung diambil darah. Tapi dalam waktu 8 malam sampai 7 pagi itu masih boleh minum air putih. Masih boleh minum air putih. Tapi tidak boleh makan. Tidak boleh makan atau minum yang berasa, yang manis, kemudian susu. Tawar ya, harus tawar ya. Ya, air putih hanya boleh air putih. Air putih. Makanan pun juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya, memang agak susah kalau gula darah ya, Dok ya. Karena namanya karbohidrat itu semuanya ada gula dan semua ada gulanya. Paling gampang terserap tubuh apa, Dok? Paling cepat? Pertama glukosa dulu yang digunakan. Enggak, dari karbohidrat yang ada. Kan ada nasi, ada ketela misalnya kayak gitu. Itu yang paling mudah terserap oleh tubuh yang dari mana? Dari nasi atau dari mana? Kalau yang paling mudah biasanya yang teksturnya paling lembek sih. Ya, itu kan jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencernanya lebih sedikit ya. Jadi begitu mudah terserap oleh tubuh. Walaupun kadang-kadang buah juga ada yang termasuk gula tinggi ya. Buah-buahan, beberapa jenis buah-buahan termasuk ya. Terlalu manis ya. Ya, memang harus ini ya, harus waspada juga ya, mulai waspada.
Oke. Nah, kalau sudah dilakukan prosedur-prosedur kemudian dilakukan pemeriksaan, apa selanjutnya yang harus yang akan dilakukan ini, Dok? Setelah diterima berarti sudah diambil sampel darahnya. Sampel darahnya, ya. Kalau di laboratorium untuk pemeriksaan, jadi ada 2 dasarnya. Yang paling besar itu ada pemeriksaan darah rutin. Okay. Darah rutin itu dari sampel yang kita ambil itu langsung dimasukkan ke alat yang kita sebut hematologi analyzer. Nanti yang keluar dari situ adalah ada hemoglobin, ada leukosit, ada trombosit yang bisa menjadi penanda demam berdarah. Yeah. Nah, kemudian selain darah rutin, ada lagi pemeriksaan kimia klinik. Kimia klinik ini yang meliputi tadi glukosa, kemudian kolesterol, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal. Nah, untuk yang pemeriksaan kimia klinik ini, darah perlu diputar, kalau bahasa ininya medisnya disentrifus ya. Jadi dipisahkan dari sel darah. Yang kita ambil adalah cairan darahnya, serum darahnya. Nah, itu yang dimasukkan ke alat kimia kita untuk diproses, untuk kita ketahui berapa zat yang akan kita ukur. Misalkan kita mau mengukur ureum kreatinin untuk fungsi ginjal. Ginjalnya. Ya. Nah, ini kadang pasien ini, Pak. Jadi kalau antri di depan lab, itu kan misalkan pasien Pak Budi ya. Pak Budi periksanya kimia. Kimia ada ureum kreatinin, kemudian SGOT, SGPT untuk fungsi hati. Kemudian setengah jam kemudian Bu Ambar datang. Bu Ambar hanya periksa darah rutin. Hasilnya kan duluan Bu Ambar nih. Karena Bu Ambar hanya cek darah rutin yang langsung cek darah rutin, hasilnya sama cek kimia lebih lama yang kimia berarti? Lebih lama kimia karena kimia berapa menit? Berapa menit atau hitungan jam kalau yang kimia? Ya sekitar setengah jam. Setengah jam ya. Kalau untuk darah rutin itu setengah jam bisa keluar. Oh, bisa keluar. Ya. Kalau yang kimia? Kalau kimia mungkin itu lebih dikit lah. Ya. Nah, 1 jam. Diputernya tok itu setengah jam, Pak. Oh, puternya tok setengah jam. Ya. Setelah diputer masuk ke alat kimia itu butuh setengah jam lagi. Jadi paling cepat itu 1 jam baru bisa keluar. Ya, 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Itu yang kalau yang kimia ya. Ya. Kimia itu berarti yang kolesterol, kemudian gula darah, kemudian kreatinin, ureum kreatinin, kemudian SGOT, SGPT. Jadi kadang pasien duluan saya datangnya kok duluan itu. Nah, inilah kadang-kadang kalau nggak paham seperti ini, makanya kita di sini berfungsi juga untuk menerangkan, memberikan edukasi ke masyarakat tentang prosedur tahapan-tahapan seperti apa biar nanti tidak saya kan sudah dari tadi kok. Duluan kok. Hasilnya kok lebih Tapi lama. itu sering terjadi, Dok. Sering juga ya. Ya karena tidak paham ya mungkin ya. Biasanya awal periksa. Kalau yang pasien kontrol rutin sudah hafal biasanya. Kalau yang rutin ini berarti yang kayak trombosit itu juga ya? Yang darah rutin betul. Darah rutin trombosit ya. Apalagi kalau cuma cek golongan darah cepat banget tuh. Iya. Ya betul. Cepat banget. Ya. Jadi ada 2 ya, pemeriksaan rutin dan juga pemeriksaan kimia. Ada lagi sebetulnya. Ada lagi apa, Dok? Imunoserologi, seperti pemeriksaan hepatitis. Oh iya. Kemudian pemeriksaan seperti troponin untuk jantung. Itu juga gula darah juga bisa cek darah juga ya? Iya. Cuman perlu seperti kimia klinik perlu kita sentrifus, kita perlu putar dulu sebelum masuk ke alat analyzer. Kalau yang tadi yang jantung itu? Troponin. Yang enzim itu juga jantung. Hasilnya juga cukup lama atau bagaimana? Cukup lama juga ya. Sama yang kimia tadi? Ya hampir sama. Hampir sama ya. 1 sampai 2 jam. Berarti ada 3 berarti ya? Ada 3. Kalau hanya darah yang besar itu ya. Tapi kemudian kan kalau di lab itu ada pemeriksaan pipis juga, urin. Kemudian pemeriksaan feses. Tapi kalau yang jelas yang darah ini kan 3 tadi ya. Jadi rutin, kimia sama imunoserologi. Pemeriksaan imun ya. Imunoserologi. Ya. Kemudian biasanya kalau menjadi bagian dari pemeriksaan diagnosa itu bisa darah, bisa urin, bisa feses, semuanya bisa dilakukan ya. Oke. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti masih banyak yang akan dijelaskan oleh dokter tentang pemeriksaan darah. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama 103 Radio Solo Pos. Ya, Sobat Solo Pos, kita lanjutkan kembali untuk bincang kesehatan kita terkait dengan pemeriksaan darah. Nah,
Dokter, ini kebetulan ada banyak pertanyaan nih, Dok. Jadi nanti kita sebelum ke layanan-layanan pemeriksaan darah di Rumah Sakit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, nanti kita jawab dulu nih pertanyaan. Ada Pak Sriatmo. Pak Sriatmo di Pajang ini menanyakan, dulu saya pernah cek darah karena sakit komplikasi dalam. Hasilnya nunggu lama, misalnya cek siang jadinya besok siang, 24 jam kurang lebihnya. Nah, setelah sembuh dari penyakit komplikasi, sudah tidak pernah cek darah lagi. Apakah perlu cek darah lagi, Dok? Gimana nih? Oh, iya. Nah. Pak Sriono ya? Pak Sriatmo. Oh, Sriatmo. Ya. Kalau Pak Sriatmo, jadi mungkin tergantung dari sakitnya, Pak. Kalau untuk penyakit kronik seperti diabetes mellitus, kemudian penyakit ginjal, itu kan tetap harus kontrol rutin ya. Walaupun misalkan sudah terkontrol, kalau seperti DM itu walaupun glukosanya, gula darahnya itu bagus, tapi kan tidak bisa hanya pada saat itu. 3 bulan kemudian tetap harus cek lagi karena memang perlu pengobatan terus menerus. Karena pengobatannya rutin ya? Pengobatannya rutin, itu tergantung pada diagnosis penyakitnya. Itu kalau sudah DM gitu, tidak boleh berhenti obatnya? Iya. Seumur hidup. Seumur hidup ya? Iya. Oke, berarti itu tadi ya harus berapa bulan, Dok, pemeriksaan lagi, cek lagi? 3 bulan. 3 bulan harus ya. Ini khusus yang penyakit seperti itu ya? Iya, khusus untuk yang penyakit kronik. Kronik ya. Oke, tapi kalau yang seperti Pak Sriatmo ini apa tadi, komplikasi dalam itu sampai 24 jam? Nah, tergantung diagnosa dokternya apa ya. Hasilnya 24 jam. Tapi ada memang, Dok, hasilnya sampai 24 jam. Kalau untuk darah, kalau sampai 24 jam itu mungkin disesuaikan dengan jadwal kontrolnya ya. Rumah sakitnya mungkin ambil praktisnya. Bisa jadi ya. Jadi sebetulnya mungkin jadinya tidak sampai selama itu 2 jam, 3 jam sudah selesai. Misalkan kita anggap banyak antrian pun ya 3 jam sudah selesai. Cuman besok biasanya memang pasien ambil barengan sama kontrol sekalian daripada nunggu hasilnya. Oke, mungkin besok kontrol, jadi harus sekalian nanti diambil hasilnya gitu ya. Ya, betul. Okay. Oke, Pak Sriatmo. Jadi ini kalau seperti yang pertanyaan Pak Sriatmo, apakah perlu cek darah lagi? Tergantung juga ya. Tergantung dari penyakitnya ya. Tapi lebih amannya memang cek lagi. Cek lagi. Kontrol ke dokternya yang pernah menangani, dan kemudian dari konsultasi dengan dokter, nanti dokternya yang menentukan apakah perlu cek darah lagi atau tidak. Oh gitu ya. Iya. Dan itu juga kalau misalnya kontrol lagi kan bisa tahu nanti hasilnya yang dulu sama sekarang berbeda atau enggak gitu ya, Dok ya. Dibandingkan. Oke. Baik, Pak Sriatmo, terima kasih sudah bergabung di Bincang Kesehatan. Ini ada Mas Freddy di Pajang. Kalau pemeriksaan kulturi jaringan atau darah itu kurang lebihnya 7 hari ya, Dok ya. Karena saya salah satu pasien infeksi ortopedi yang tubuh saya menolak dipasang pen dalam. Oh iya. Makanya setiap habis operasi selalu dikultur darah untuk menentukan antibiotik yang cocok, yang sensitif dan resisten. Betul. Ya, jadi kalau untuk kultur darah itu memang darahnya kita masukkan ke media, kemudian ditumbuhkan di dalam suatu alat. Nah, itu memang perlu 5-7 hari. Nah, untuk kultur darah sendiri memang fungsinya kita menentukan organisme bakteri apa yang ada di situ. Kultur darah itu seperti apa, Dok? Kultur darah itu misalkan nanah, kita ambil pusnya nanahnya itu, kemudian kita masukkan ke media. Dari media kemudian masukkan ke dalam alat baktek, yang disebutnya baktek. Jadi di alat itu nanti akan bahasanya inkubasi, disesuaikan dengan suhu tubuh kita agar kalau memang dari sampel nanah tadi ada bakterinya, dia akan berkembang biak dengan subur. Karena di dalam tabung yang untuk pembiakan tadi disediakan macam-macam pendukung tumbuhnya seperti glukosanya, kemudian O2-nya ada di situ semua. Nah, nanti tujuannya selain untuk tahu organismenya apa, kita bisa tahu antibiotik apa yang cocok, yang sensitif. Nah, ini bisa juga ya ternyata tubuh menolak pen. Bisa. Alergi kan alergi ya berarti. Bisa alergi, bisa juga infeksi pada saat pemasangan. Jadi harus dilakukan ini ya, penanganannya kultur darah ya. Kalau untuk kultur tuh sebetulnya lebih ke infeksi, bukan ke alerginya sih. Oh, kalau infeksi mesti dilakukan kultur darah untuk menentukan tadi ya. Untuk menentukan antibiotiknya. Ya, Mas Ferry mengatakan untuk menentukan antibiotik yang cocok. Cocok, betul. Tapi 7 hari ya kurang lebihnya. Ya, 5-7 hari. 5-7 hari. Oke. Terima kasih Mas Freddy, semoga segera membaik. Kemudian ada Ibu Wiwi di Kartasura. Dokter, saya beberapa bulan yang lalu tes gula darah 92 sesudah makan. Kalau sebelum makan apa lebih kecil hasilnya?
Kalau periksa kolesterol dan asam urat apa juga lewat darah? Gimana ini, Dok? Jadi untuk pemeriksaan glukosa darah setelah makan itu memang harusnya lebih tinggi dibanding yang pada saat puasa. Oh, berarti sebelum pada saat puasa mungkin 90 katakanlah. Iya, setelah puasa, setelah makan agak naik. Tapi ada kadar di mana naik pun nggak boleh melebihi itu. Biasanya itu 140, di bawah 140 sudah bisa dikatakan diabetes mellitus. Di bawah 140. Kalau batasnya berapa sih, Dok? Batas normalnya 70 sampai 140 mg per desiliter. 70 sampai 140. Itu untuk orang dewasa. Oke. Kalau di bawah 100. Kalau di bawah 70, 60 gitu masih oke. Jadi misalkan minum teh hangat biar dia langsung bisa naik lagi. Tapi kalau di bawah 60 biasanya orangnya sudah bisa pingsan atau bisa tiba-tiba lemes. Kalau 140 lebih? 140 apa biasanya yang dirasakan itu? Kalau 140 belum bergejala. 140 sampai 200 itu prediabetes. Jadi mengarah ke diabetes tapi belum perlu pengobatan medis. Jadi lebih ke perubahan lifestyle, misalkan seperti pengendalian makan, kemudian peningkatan olahraga. Karena olahraga ini bisa meningkatkan reseptor insulin. Jadi kayak penangkap insulin ke sel tubuh. Ya, ini yang cukup menarik di sini karena kadang-kadang orang kan bingung juga nih, Dok. Saya harus seperti apa mengurangi gula atau mengurangi makanan yang manis-manis atau padahal nasi juga kan ada glukosanya. Jadi kan kadang orang bingung harus apa. Ternyata olahraga juga ya, Dok? Olahraga. Itu kalau untuk orang dewasa kan lebih cenderung cukup banyak membakar kalori kalau olahraga. Iya, itu tujuannya untuk meningkatkan reseptor insulin itu. Jadi kan insulin itu kan fungsinya untuk memasukkan gula dalam darah ke dalam sel. Nanti di dalam sel nanti dia digunakan untuk macam-macam aktivitas sel. Nah, pada saat orang kena diabetes, itu gula di dalam darah ini nggak bisa masuk ke dalam sel karena penangkapnya tadi nggak ada. Jadi gula darahnya tetap tinggi terus. Tetap tinggi terus ya. Iya. Jadi apa yang seperti ditanyakan Ibu Wiwi di Kartasura, jadi kalau kalau pas puasa ini tentunya lebih kecil ya? Lebih kecil. Kecuali orang itu minum obat. Biasanya kan setelah boleh makan, penderita DM minum obat. Nah, kalau sudah minum obat biasanya memang bisa jadi sama, bisa jadi lebih rendah. Oke. Nah, kalau periksa kolesterol, asam urat lewat darah juga, Dok? Iya, lewat darah juga. Oh, lewat darah juga ya. Oke, Bu Wiwi di Kartasura, terima kasih sudah bergabung. Jadi sudah dijawab oleh dokter bahwa tes gula darah ini kalau saat puasa sama setelah puasa dan setelah makan ini tentu hasilnya juga berbeda dan lebih kecil ketika puasa ya, Dok ya. Untuk kolesterol dan asam urat ini juga melalui darah. Terima kasih buat Ibu Wiwi di Kartasura. Kemudian ini Pak Sriatmo kembali bergabung. Kebetulan aku periksa dokter pribadi dan dokter yang periksa aku ini sudah almarhum. Sakitku ini sejak tahun 87 dan berobat jalan kurang lebih 6 tahun. Saya untuk cek darah sudah beberapa kali dan terima kasih untuk jawabannya. Untuk saat ini saya sehat, fit. Tadi pagi sudah vaksin booster 2 juga. Tekanan darah 140/80, usia 59. Kalau 140 ini sudah termasuk tinggi atau enggak di usia 59 ini, dokter? Pre, iya. Tapi terkontrol ya, istilahnya tinggi tapi terkontrol gitu ya. Iya. Tapi memang rata-rata usia segitu sudah mulai naik-naik. Iya. Tapi bisa dikatakan hipertensi nggak sih, Dok? Belum sih, kalau 140 belum ya. Belum perlu terapi obat. Oh, kalau hipertensi 150 ke atas. Per 90 ya. Nah, ini ada yang menarik nih, Dok. Kadang-kadang orang itu ketika 140 udah terasa nggak enak badannya. Iya. Pusing dan lain-lain. Tapi ada juga yang 140 nggak terasa. Tahu-tahu kita cek 170, 180. Nah, contohnya yang ada di depan dokter saat ini. Ini apa yang harus dilakukan nih, Dok? Bapak termasuk yang tidak terasa ketika tensinya tinggi. Betul. Berarti kemungkinan pembuluh darahnya sudah terbiasa dengan tekanan darah segitu. Jadi tidak ada warning. Tapi itu terjadi ya istilahnya baru-baru di usia 40 ke atas. Oh iya. Dulu enggak pernah. Dulu 40 ke bawah. Ya, katakanlah menjelang 50-an lah ya. 40 ke bawah itu masih normal, dulu 125. Sekarang 80. Berapa, Pak? Kadang-kadang 130. Tapi amlodipin terus. Oh, amlodipin terus.
Ya, karena saya takutnya itu tadi. Tidak terasa itu. Mungkin kalau ada sinyal gitu kan, wah ini kolesterol atau tensi naik ini. Itu kan langsung harus cek, saya kan harus cek. Jadi takutnya seperti itu. Mungkin pengaruh ke aktivitas juga. gitu Jadi mungkin ya? tidak terasa, tapi sebenarnya panjenengan sendiri sudah, aku kok hari ini terlalu banyak ya sebenarnya aktivitasku. Itu pengaruh dok, kalau aktivitas terlalu banyak? Iya. Oh, kan jadi kayak kurang istirahat gitu ya? Iya. Kan kalau pada saat istirahat kan otomatis relaksasi gitu, masuk pembuluh darahnya juga. Kalau misalkan kita banyak aktivitas kan otomatis kerja jantungnya juga meningkat. Makanya kan orang cek tekanan darah kan nggak boleh habis berolahraga, cek kan nggak boleh. Iya, karena pada tinggi saat ya istirahat ya. Tapi kalau misalnya minum penurun tekanan tensi itu pada malam atau pagi? Tergantung juga? Tergantung aturan pakainya, biasanya pagi sih ya. Oh, pagi. Yang cuma sehari sekali misalnya. Itu sehari sekali itu juga tergantung obatnya apa. Jadi kan ada yang golongannya kan macam-macam. Iya. Berarti lebih ke pagi ya. Tapi kadang-kadang orang pagi lupa lah. Nah, itu harus ada pengawas minum obat itu. Iya, makanya lebih banyak malam biar jadi kan sudah terbiasa malam gitu. Tapi nggak masalah ya dok ya kalau malam tuh ya. Ya, tergantung obatnya juga. Nah ini kalau Pak Sriatmo katanya kalau sudah segitu langsung konsultasi. Terus ini Mas Freddy di Pajang, terima kasih penjelasannya dokter. Tapi kalau pasien diabetes itu minimal kurang lebih 100 ya dok. Saya kan caregiver yang pernah mendampingi pasien diabetes mellitus. Karena pernah pasien saya GDS-nya ini 100 mg per dl. Itu kesadaran mulai kurang waktu itu. Jadi kalau 150 mg per dl aman dan sehat selalu. Oh iya. Sebetulnya kalau untuk penderita diabetes mellitus yang kronis yang sudah lama itu pemeriksaan glukosa darah tidak bisa untuk menentukan terapinya itu pas atau enggak. Lebih ke pemeriksaan yang kita sebut dengan hemoglobin A1C. Nah, ini beda lagi. Jadi kalau hemoglobin A1C ini kandungan gula di dalam eritrosit selama 3 bulan. Dia tidak bisa dimodifikasi dalam waktu jangka pendek. Jadi lebih kelihatan kalau misalkan pasien ini teratur minum obat atau tidak, akan kelihatan dari angka HbA1c-nya. Gitu. Kalau misalkan dalam angka 100 mg per desiliter sudah mungkin ini ya lemes gitu ya. Mungkin karena yaitu terbiasa dengan kadar glukosa yang agak tinggi. Atau bisa jadi dia memang konsumsi makannya kurang adekuat tapi sudah minum obat. Kadang ini Pak, pasien itu pinter. Jadi pada saat dia mau cek, kalau ini ceknya gula itu kan bisa dimodif banget. Dalam 8 sampai 12 jam itu dia mau dicek, itu sengaja puasanya dipanjangkan lebih dari 12 jam. Tujuannya apa? Biar hasilnya bagus. Tapi sebetulnya pengaruh nggak itu dok? Nah, cara ngeceknya dari HbA1c tadi. Kalau pakai HbA1c itu pasiennya mau puasa, mau aktivitas, itu nggak akan begitu terpengaruh. Nah ini kebetulan dokter menjelaskan tentang HbA1c ya. Ini Mas Freddy tanya kalau HbA1c yang normal berapa dok? Normalnya itu 5 sampai 6. 5 sampai 6? Ya. Nah, kalau di atas 6 itu sudah 4 masih bisa dibilang, di bawah 6 itu masih normal. Kalau sudah di atas 6 itu sudah ke diabetes mengarahnya. Ya, unik ya. Terus ini Bu Wiwi di Kartasura kembali gabung. Maaf dok, saya lupa. Saya tensi waktu booster kedua itu 100/80. Saya sudah lansia, umur 70 tahun. Apakah 100 ini kalau di usia itu termasuk rendah? Enggak sih, bagus. Enggak ya. Tapi asal kondisi badannya enggak ada masalah. Ibu saya malah 90/60. 90/60. Tapi sebetulnya kalau tekanan darah itu terlalu tinggi juga nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus ya dok? Sama bahayanya? Sebetulnya lebih bahaya kalau tekanan darah tinggi. Ya. Oke. Baik, dokter, kita akan jeda lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita, pembicaraan kita tentang pemeriksaan darah dan apa fungsi-fungsinya. Tetap bersama 103 Radio Solo Pos. Ya, Sobat Solo Pos, kita lanjut lagi dan sesi ketiga kita masih membahas tentang pemeriksaan darah, tapi pemeriksaan darah di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Apa aja dok pemeriksaan darah di sana, layanan pemeriksaan darah?
Ya, untuk di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno itu sebenarnya lumayan lengkap ya. Kita rumah sakit tipe C. Jadi di sana kita bisa melayani pemeriksaan darah rutin, kemudian darah lengkap, kemudian kimia klinik seperti yang tadi saya sebutkan untuk pemeriksaan gula, kemudian fungsi hati, kemudian fungsi ginjal, kolesterol, kemudian yang tadi saya singgung juga HbA1c itu kita bisa lakukan, kemudian elektrolit darah. Dan ada juga pemeriksaan imun. Pemeriksaan imun ini seperti penanda penyakit hepatitis, kemudian penanda penyakit demam berdarah, penanda penyakit tifoid, tipes, itu kita bisa lakukan. Kemudian ada juga pemeriksaan untuk enzim jantung, troponin I juga ada. Oke, berarti lengkap ya dok ya? Lumayan lengkap. Kecuali ya? Misalkan seperti tadi yang kultur darah, memang itu, kita masih rujuk. Oh, rujuk. Di RSUD Ibu Fatmawati belum ada ya? Belum ada. Belum untuk kultur darah itu. Ya, itu ada. memang di tempat-tempat tertentu ya berarti? Iya. Ya, kebetulan belum ada ya. Belum ada, nah, ya. Kalau pemeriksaan darah gitu berarti pemeriksaan darah lengkap ya dok ya di sana? Bisa darah rutin, bisa darah lengkap. Jadi bedanya kalau darah rutin itu tadi hanya hemoglobin kemudian ya. Leukosit, penanda infeksi, trombosit. Kalau darah lengkap itu leukosit ini tadi yang sel darah putih dijabarkan lagi sesuai jenisnya. Jadi ada 5 jenisnya. Gunanya apa dijabarkan? Biar kita tahu mengarah kemana infeksinya. Apakah dia karena bakteri, apakah karena virus atau karena alergi. Bisa ketahuan dari persentase jenis-jenis leukositnya itu tadi. Termasuk kalau darah lengkap itu termasuk di gula darah juga ya? Gula darah, kolesterol. Belum, itu kimia darah. Kimia. Ya. Kalau pemeriksaan darah lengkap tadi ada penjabaran lagi dari misalnya leukosit. Dari leukositnya itu dari jenisnya. Itu biasanya dilakukan untuk penyakit-penyakit apa dok yang lengkap ini? Biasanya kalau yang paling sering demam lebih dari 3 hari. Oh, yang mengarah ke diagnosanya DB nih kayak misalnya. DB atau tifoid atau tipes. Oh, tipes. Ya, infeksi biasanya. Kalau ISK? ISK bisa. Bisa. Kebanyakan ada anak-anak yang anak-anak kecil nih karena mungkin bakteri itu dari Pampers ya, mungkin pakai Pampers dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi ISK. Itu biasanya apa? Pemeriksaan darah lengkap. Kalau untuk ISK anak kecil kita lebih mengarah ke urin, ke pipisnya. Ke urin. Ya, dari pipisnya nanti kita bisa kelihatan bakterinya banyak atau tidak. Kemudian leukosit ini tidak hanya ada di darah tapi juga ada di pipis. Jadi kalau ternyata kadarnya meningkat di pipis bisa jadi penanda infeksi saluran kemih. Berarti tapi tetap awalnya karena ini panasnya nggak turun-turun ya. Pemeriksaan darah dulu untuk mengetahui apakah ini karena demam berdarah atau penyakit yang lain ya berarti ya. Ya, tergantung gejalanya juga. Kadang-kadang kan trombositnya bagus, leukositnya bagus tapi ternyata ISK. Bisa juga bisa jadi terjadi itu. Oke. Jadi kalau pemeriksaan darah bisa dilakukan jam berapa saja dok kalau di RSUD Dokter Ibu Fatmawati? Kalau untuk pemeriksaan darah kami laboratorium 24 jam. 24 jam? Ya, tapi untuk pasien umum poliklinik, pasien dari poliklinik itu kan sesuai dengan bukanya poliklinik. Oke. Cuman kalau untuk pasien yang dari IGD kan 24 jam buka. Jadi kita menyesuaikan gawat daruratan dari IGD dan juga dari rawat inap. Berarti tergantung juga ya. Tapi yang jelas buka 24 jam. 24 jam untuk laboratoriumnya. Untuk hasilnya kalau ini tidak terlalu lama juga ya menunggu ya, sekitar 1 jam kalau yang tergantung pemeriksaannya juga. Pemeriksaan juga. Ya. Oke. Kalau pemeriksaan darah ini tercover BPJS nggak sih dok? Tercover sebetulnya. Tergantung juga dari sesuai penyakitnya atau penyakitnya tidak. Juga ya. Oke. Jadi tergantung dari pemeriksaan awal ya dari pemeriksaan awal sebelum pemeriksaan darah ya. Ya betul. Jadi untuk memperjelas ini karena apa gitu kan biasanya kan dilakukan pemeriksaan darah dan lain sebagainya. Nah kalau berarti ada tes darah lengkap, kimia, terus satunya imun. Ya. Ya ini di sana sudah bisa semua ya? Sudah bisa. Yang tes darah lengkap. Kemudian kimia sama imun sudah bisa dilakukan di sana. Nah, dokter mengakhiri kebersamaan kita nih. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan kembali untuk masyarakat ini agar mereka juga tidak takut lah untuk melakukan pemeriksaan darah, sebab kadang-kadang
kan tadi dokter mengatakan bahwa pemeriksaan darah itu tidak hanya melulu orang yang sakit ya, orang sehat pun bisa melakukan pemeriksaan darah. Nah, biasanya kan orang kayak takut gitu ya, kayak takut udah diambil, disuntik, diambil, dan apalagi kalau orang yang sudah takut sama jarum suntik, kan tidak ada jalan lain mengambil. Nah, gimana dok? Mungkin ini ya, jadi untuk terutama untuk yang sudah berusia 40 tahun ke atas, itu akan lebih baik jika kita melakukan medical check up secara teratur. Jika memang kondisi tubuhnya bagus, bisa mungkin setahun sampai 3 tahun sekali. Tapi untuk beberapa kondisi misalkan yang punya penyakit kronik, itu akan lebih bagus dilakukan secara teratur sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Itu. 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan sekali tergantung dari penyakitnya. Dan untuk pemeriksaan, harga pemeriksaan rumah sakit kita ini sangat murah dibandingkan dengan lab atau rumah sakit lain. Monggo silahkan datang. Dan kita di poliklinik umum juga tidak hanya melayani orang sakit, orang sehat, untuk medical check up juga bisa. Juga bisa. Oke. Pemeriksaan untuk nabza juga bisa. Nabza untuk obat-obatan terlarang dari pipis, untuk MCU bisa juga. Oke, berarti untuk pemeriksaan darah yang 3 jenis tadi sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno, dan harganya tadi sudah disampaikan, terjangkau lah. Bisa dilihat sendiri. Bisa dilihat sendiri. Kalau mau tahu di mana dok? Di misalnya harga-harganya gitu. Mungkin medsos atau kalau untuk di medsos sepertinya belum ya? Ada untuk sosialisasinya, mungkin bisa ditanyakan langsung pada saat ke sana ya. Iya, ke pendaftaran. Jadi jangan merasa takut kalau memang harus melakukan pemeriksaan darah, atau kalau misalnya mau pengen, sebenarnya saya ini gula darah saya berapa sih, kolesterol saya berapa sih gitu kan, leukosit berapa, trombosit berapa. Tapi biasanya kan orang mengkhawatirkan gula darah ya dok ya, apalagi kalau nggak pernah olahraga, kolesterol dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu takut lah kalau mau cek, kan demi keselamatan juga ya. Baik, dokter terima kasih. Ada pesan lagi untuk pendengar? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama 103 Radio Solo Pos malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini benar-benar bisa bermanfaat bagi sobat Solo Pos semuanya. Amin. Ya, dan ada penjelasan juga terkait dengan tadi yang cukup menarik, dokter mengatakan bahwa kadang-kadang ada orang yang pemeriksaan darah kimia sama yang darah lengkap itu kan hasilnya juga waktunya juga beda. Nah ini duluan sana kok hasilnya duluan saya kok hasilnya duluan yang belakangan saya. Nah ini jadi semakin paham juga ternyata hasil itu juga tergantung dari jenis pemeriksaannya. Oke. Baik, Dr. Elia, terima kasih sudah hadir di studio kami, dan terima kasih juga untuk sobat Solo Pos yang sudah bergabung malam hari ini dalam Bincang Kesehatan. Kita ketemu lagi. Ya, kita ketemu lagi di Rabu pekan depan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa.